Selama 2 dekade terakhir, sebagian besar negara di dunia telah melaksanakan reformasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada warga. Gerakan menuju model pemerintahan yang demokratis makin gencar. Model ini muncul sebagai cara yang paling efisien untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inti daripada model ini adalah adanya sebuah interkoneksi antara masyarakat sipil yang aktif dan mempunyai akses informasi dan pemerintahan yang responsif dan terbuka. Indonesia menuju sebuah demokrasi karena sejarahnya dan keberadaannya selama 30 tahun di bawah pemerintahan yang otokratis dari Orde Baru membuat warga tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Warga, terutama perempuan dan orang miskin, tidak terbiasa untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Sementara pemerintah daerah yang identik dengan praktek-praktek budaya korupsi dan nepotisme tidak terbiasa juga untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh warganya. Akses tahap 2 adalah sebuah program yang dibiayai oleh pemerintah Australia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung keberdayaan warga dan organisasi mereka agar mampu berinteraksi secara konstruktif dengan pemerintah sehingga mencapai dampak pembangunan lokal yang lebih memadai. Akses berupaya menciptakan ruang dan peluang bagi warga dan penyedia layanan publik untuk secara bersama-sama mencari mekanisme pelayanan yang dapat menyelamatkan nyawa. Kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dan orang miskin biasanya tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik. Mereka adalah orang yang paling membutuhkan. Hal utama yang diperlukan oleh perempuan dan orang miskin di Indonesia adalah akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Akses ingin memastikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menyuarakan isu-isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Akses ingin mendorong adanya interaksi kritis dan aktif antar para pihak sehingga pelayanan publik bisa ditingkatkan kualitasnya. Kesehatan merupakan isu besar mulai dari kelahiran. Di desa Oilomindi Timur, telah membentuk jejaring mandiri bekerja sama dengan puskesmas untuk mengurangi angka kematian ibu hamil dan anak. Sebelum ada jejaring, banyak masyarakat yang melahirkan di rumah, masyarakat kurang sadar tentang kesehatan, kemudian mereka masih tetap memakai tradisi yang dulu. Saat ini terdapat jaringan angkutan, jaringan nutrisi dan ibu menyusui, sebuah jaringan donor darah, bantuan KB, dan pengumpulan dana. Pengurangan angka kematian bayi hasilnya luar biasa. Kalau di desa kami sudah 0%. Kemudian juga kematian ibu juga 0% karena semua sudah melahirkan di puskesmas. Partisipasi dari pemerintah lokal sangat besar. Kepala desa bahkan menyediakan mobil pick-up-nya untuk keperluan darurat menuju klinik. Saya sangat bangga karena sekarang masyarakat sudah sadar dengan hadirnya desa siaga ini, dan dalam hal ini saling menolong dimulai dari diri sendiri, kemudian dibawa sampai di dalam pemerintahan desa kami, semuanya saling mendukung di dalam program kesehatan. Akses mendukung pengembangan proses dan perancangan metodologi untuk meningkatkan peran warga. Akses mendukung organisasi warga maupun lembaga swadaya masyarakat agar masyarakat dapat menemukan kekuatan yang mereka miliki, membantu pengembangan kapasitas orang miskin dan perempuan sehingga suara mereka bisa didengar. Dengan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat, akses membantu warga untuk ikut serta, mengontrol dan terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya. Akses percaya bahwa bantuan yang berlebihan dari pihak luar akan meningkatkan ketergantungan masyarakat. Tetapi jika masyarakat dapat belajar mengenali kekuatan,
aset dan kemampuan yang mereka miliki dan membangun atas kekuatan tersebut, maka masyarakat akan lebih mampu untuk mandiri secara berkelanjutan di masa mendatang. Pendekatan akses fokus pada penguatan kapasitas fasilitator masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka biasanya dipilih oleh masyarakat dan dari masyarakat itu sendiri untuk bertindak sebagai agen perubahan yang mampu secara aktif memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Akses menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada para fasilitator tersebut seperti pengorganisasian masyarakat, pemetaan aset, dan memberikan keterampilan teknis yang spesifik tentang bagaimana masyarakat menangani pengaduan tentang pelayanan publik. Akses mendukung komunitas dan organisasi masyarakat dalam menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi, dapat berbagi pengalaman, dan dapat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan yang diperoleh di desa. Community Centers menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berbagi pengalaman. Fasilitator masyarakat dilatih untuk menerima keluhan dari warga lain dan secara efektif mengelolanya dan membawa kasus untuk dijadikan perhatian oleh instansi penyelenggara pelayanan yang relevan untuk melakukan upaya dan tindakan perbaikan. Sejak adanya community center mandiri di Lombok, yang para anggotanya semuanya perempuan, membuat perkembangan yang penting dalam meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan publik. Kami orang miskin membantu orang miskin, tapi kami kaya hati, saya bilang gitu. Nah, dengan di situ lambat laun perubahan itu bisa kita rasakan. Kami juga mencoba untuk membangun kerjasama antara puskesmas dan kami. Dengan dukungan dan pelatihan, Pusat Pengaduan terus mencoba menemukan cara untuk berinteraksi efektif dengan pemerintah lokal. Untuk mencapai perubahan di desa kami, kalau tidak kami terus-menerus mendorong, di perjalanan kami akan sia-sia. Begitu pemerintahan desa benar-benar mengakui kami sebagai organisasi desa yang benar-benar sudah membantu untuk perkembangan dan untuk meningkatkan desa kami sendiri. Hal sama juga dirasakan di dalam pusat pengaduan di desa sekitarnya. Ada juga kawan-kawan di 13 desa, 6 kecamatan, kami bergerak bersama. Tujuan kami adalah ingin membebaskan anak-anak dan perempuan daripada kekerasan. Karena banyak sekali khusus di Lombok ini kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pertama ini masing-masing pemerintah desa, terutama sekali pemerintah desa yang tempat saya tinggal ini sangat welcome menerima saran dan kritikan untuk dilaksanakan. Bahreni adalah bidan di desa ini di Sulawesi Selatan. Tetapi dia juga melayani keluhan dari pusat pengaduan setempat yang menjadi jembatan antara pos kesehatan dan pemerintah. Kalau dari segi pengetahuan yang masih minim, marilah kita sama-sama turun dengan masyarakat bersama dengan pusat pengaduan publik ini. Dia mendapat manfaat dalam fungsinya sebagai bidan desa. Saya merasa sangat membantu sekali di dalam saya melaksanakan tugas. Karena tanpa ada dukungan dari masyarakat atau pusat pengaduan publik, kita tidak bisa melihat keadaan yang terjadi di masyarakat. Pusat pengaduan bukan konfrontasional, karena hubungan terbangun pada kepercayaan dan merangsang pemerintah untuk kerja lebih baik. Nah, dengan adanya pusat pengaduan pelayanan publik ini, maka akan tercipta pelayanan kepada masyarakat yang transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat selalu mencari cara-cara yang inovatif, seperti merevitalisasi pos pelayanan terpadu sebagai tempat memberikan dukungan terhadap berbagai pelayanan dasar. Ada banyak contoh keberhasilan di mana pos pelayanan
dasar menyediakan solusi-solusi bagi masalah seperti sanitasi dasar, gizi anak, pendidikan anak usia dini, kekerasan terhadap perempuan, kemudian obat tradisional, pengembangan ekonomi lokal, khususnya bagi perempuan. Kader Posyandu di Lalemba adalah bagian dari aliansi kader yang mewakili masyarakatnya di tingkat kecamatan. Di masa lalu, desa tidak memiliki bidan. Setelah aliansi dilobi, tiap desa memiliki bidan. Sampai sekarang, setiap bulannya kegiatan di Posyandu meningkat, termasuk kami awal mulanya swadaya kader sangat tinggi, kita berikan pemberian makanan tambahan yang kami ambil dari lingkungan kami. Mereka juga menerima pelatihan teknis di dalam membuat dan menggunakan obat tradisional. Kami tahu ternyata banyak sekali yang ada di sekitar kita ini yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah penyakit, untuk mengobati penyakit. Banyak bahan ramuan ditanam di kebun organik warga, yang merupakan contoh nyata tentang bagaimana cara berpikir warga telah berubah. Kesadaran lingkungan dan perilaku sehat meningkat setiap hari. Dulunya mungkin zamannya mereka itu 1 hektar bisa kita sempitkan menjadi 2x2. Artinya yang dulunya buang air besar sembarangan bisa spesifik di jamban keluarga. Aliansi kader juga menjadi alat efektif untuk menggerakkan sesuatu di tingkat pemerintahan. Saat ini, tanggapan lebih cepat dibanding dulu. Kami punya nilai tawar dengan pemerintah setempat, kader Posyandu yang bicara, jadi ada sedikit bargaining posisinya mungkin seperti itu. Keberhasilan pendekatan akses terletak pada ketekunan dalam menjalankan prinsip partisipasi, prinsip inklusif, prinsip interaksi yang apresiatif dan konstruktif antara masyarakat, organisasi mereka, dan pemerintah daerah. Memang istilah pengaduan seringkali menakutkan bagi staf pemerintah yang kurang terbiasa dengan kritikan. Tetapi dengan pendekatan yang non-konfrontatif, akhirnya membuat pemerintah mendengarkan, menghargai umpan balik, dan memberikan tanggapan terhadap masyarakat. Pemerintah juga akhirnya menyaksikan sendiri bahwa masyarakat mampu bekerja sama, mampu memobilisasi aset yang mereka miliki, dan mampu melindungi hak-hak warga yang lain. Pemerintah melihat nilai sesungguhnya dari community center justru membantu pemerintah melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, dan akhirnya mereka mendukung keberadaan community center.